Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam kita haturkan pula kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Pembahasan terakhir yang sudah kami sampaikan adalah berkaitan dengan kufur, di mana kufur itu merupakan lawan daripada iman. Dan kemarin sudah kita bahas macam daripada kufur. Ada yang menjadi penyebab seorang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari Islam. Tapi ada kufur yang tidak sampai menjatuhkan atau mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau kufurnya itu terkait dengan i'tiqad, maka akan menjatuhkan pelakunya keluar dari agama Allah. Tapi kalau kufurnya itu kufur perbuatan, tidak sampai menjatuhkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemarin dibahas ada di antara amaliyah yang secara zahir itu bentuknya amal, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu mengandung i'tiqad yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Nah, misalnya kemarin dicontohkan berkaitan dengan ucapan seseorang karena mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Secara zahir kelihatannya itu hanya berupa perbuatan. Wala in sa'altahum layakulunna. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka terhadap apa yang telah mereka katakan,
maka mereka akan mengatakan laibun walahwun, kami hanya bersendagurau ya Allah, kami hanya bermain-main saja. Maka pada ayat itu disebutkan, katakan Muhammad kepada mereka, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, gak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian itu telah kafir sesudah iman. Ya. Ini zahirnya jamaah sekalian berupa perbuatan, tetapi sesungguhnya perbuatan yang terjadi di situ mengandung i'tiqad yang menyebabkan orang itu bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan bentuk seperti ini. Nah, itu kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan kufur. Maka yang berikutnya kemudian ya, masih terkait dengan kufur ya, yang hampir mirip identik dengan kufur. Ya, Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala ya, kemudian memasukkan satu bab berkaitan dengan pembagian zalim, kemudian fasik dan nifak. Nah, jadi hampir mirip dengan bentuk kekufuran, karena nanti kezaliman pun atau nifak pun itu bisa menjatuhkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ila kam yang qasimu kullu minadh-dhulmi wal fusuq wan nifaq. Ya, terbagi berapakah bentuk kezaliman seperti kefasikan dan kemunafikan. Jadi beliau sekarang berbicara berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa menyebabkan berkurangnya iman, yang bisa menyebabkan iman itu hilang dari seorang hamba. Ya, kemarin beliau berbicara berkaitan dengan masalah kufur. Sekarang beliau bagi berkaitan dengan berbicara atau menjelaskan berkaitan dengan kezaliman. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala ya, yang qasimu kullu minhuma ila qasmaini ya, masing-masing kata beliau itu terbagi menjadi dua macam. Jadi baik zalim ya, secara khusus ya, atau kezaliman dalam bentuk kefasikan atau nifak, kata beliau terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala ya, zalim yang kategorinya akbar ya, zalim besar. Kezaliman yang besar ini berkonsekuensi orang itu jatuh kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, wa asgharu, zalim yang kategorinya kecil, duna dzalik, yang kalau orang itu melakukan tidak akan sampai menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang macam dari kezaliman ini. Beliau berikan pertanyaan, apa contoh dari zalim yang besar dan zalim yang kecil ya. Jadi beliau berusaha untuk menjelaskan kepada kita betapa perbuatan ini itu sangat berbahaya terhadap keimanan yang ada pada diri kita. Nah, maka kata Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, contoh di dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-106. Ini zalim yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah ya, ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kalian menyeru dan janganlah kalian menyembah ya, min dunillah, Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Hakami, ini termasuk kezaliman yang besar. Makanya para ulama menyebutkan kezaliman itu ya,
Kedzaliman itu terbagi menjadi 3. Ada kedzaliman yang terkait dengan haknya Allah. Ya. Apa haknya Allah itu? Allah punya hak untuk diibadahi. Allah punya hak untuk disembah. Maka ketika seorang hamba itu menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim terkait dengan haknya Allah. Ya. Lah yang pertama ini luar biasa, bisa menjatuhkan pelakunya itu kepada kekufuran. Ya. Itulah kenapa ya, kalau kita baca di dalam surat Luqman, pada saat Luqman itu berwasiat kepada putra-putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putra-putraku, wahai anak-anakku, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, ini terkait dengan haknya Allah. Nah, di dalam surat Yunus ini kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terkait dengan haknya Allah. Kata Allah, jangan kalian menyeru, jangan kalian menyembah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yanfa'uka, yang Tuhan itu, yang sesembahan itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Hak jamaah sekalian, ambil contoh apapun, Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala niscaya tidak akan dapat mendatangkan manfaat. Problemnya kemudian, Ustadz, mengapa banyak ya, di antara manusia ini yang justru sesuatu yang dilarang oleh Allah itu dilanggar. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan jamaah sekalian, di atas permukaan bumi ini banyak mana yang menyembah Allah dengan yang tidak menyembah? Banyak yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Loh, apa itu tidak bertentangan Ustaz dengan ucapan Rasul SAW dalam satu riwayat, bagaimana ketika Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kata Rasul, aku ditampakkan bumi belahan timur dan bumi belahan barat. Ya. Kalau antum nanti baca hadis yang panjang, akan ada satu kisah bagaimana Rasul menyebutkan itu. Ada seorang nabi itu pengikutnya hanya 2 atau 3 orang. Ada seorang nabi pengikutnya hanya 10 orang. Bahkan ada seorang nabi yang dia berjalan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pengikut. Makanya antum gak usah khawatir ya. Nabi saja ketika menyampaikan dakwah itu tidak punya pengikut. Tapi kemudian kata Rasulullah, aku ditampakkan satu kelompok yang besar, sawadun a'dom, golongan yang besar. Aku menduga itu adalah umatku. Ya. Tapi kemudian dikatakan kepadaku itu adalah Musa alaihissalam beserta kaumnya, beserta umatnya. Ditampakkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum yang lebih besar dari yang tadi, bahkan memenuhi ufuk. Maka dikatakan kepada Rasulullah, itulah umatmu. Loh Ustaz, ternyata umatnya Rasulullah itu besar ya. Kenapa kok kemudian ini tidak bertentangan dengan ini? Tidak jamaah sekalian. Memang kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman 3 terbaik dari umat ini, 3 generasi terbaik dari umat ini, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk golongan yang besar. Ya, makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Waqi'ah, ya, ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada al-muqarrabun. Ayat berapa itu jamaah sekalian? Al-muqarrabun itu ya, kebanyakan diisi oleh golongan terdahulu, orang-orang terdahulu, tapi sedikit sekali dari orang-orang yang kemudian. Berarti diisi oleh
3 generasi terbaik dari umat ini. Ya. Kalau golongan kanan masih 50-50 jemaah sekalian, paruan. Tapi golongan yang kiri ternyata banyak diisi orang yang belakangan dibandingkan dengan orang yang duluan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya nanti sepeninggal jauh dari Rasulullah SAW, yang ada di atas permukaan bumi ini, mereka yang taat, mereka yang berbakti, mereka yang melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah hanya kepada Allah, jumlahnya itu tidak jauh lebih besar dibandingkan mereka yang ingkar. Makanya kalau kita ngadakan sensus di atas permukaan bumi ini, yang mentauhidkan Allah dengan yang tidak, Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang sudah, oh saya ini seorang muslim saya ini, tapi belum tentu dia muslim yang muwahhidun, yang mentauhidkan Allah. Saya ini seorang muslim, tapi enggan untuk mengerjakan sholat. Naudzubillah. Padahal sholat itu satu kriteria, satu amalan yang bisa dilihat seorang itu berbakti kepada Allah atau tidak. Karena itu Rasul sampai menyebutkan al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha muta'ammidan faqad kafara. Perbedaan seorang mukmin dengan seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah dengan orang yang ingkar, yang menolak dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, itu terletak pada ibadah sholat. Wong mukmin iku sholat, wong kafir tidak. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat itu muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara, itu bisa menjatuhkan orang itu kepada kekufuran. Hanya satu kali sholat jemaah sekalian, ditafsiri oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, muta'ammidan, satu waktu yang Allah wajibkan dia tinggalkan dengan sengaja, itu bisa menyebabkan orang itu jatuh kepada kekufuran. Kembali kepada ayat yang dinukil oleh Imam Al-Hakami. Jadi beliau sebutkan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka. Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat mendatangkan manfaat, wala yadurruka, dan juga tidak dapat mendatangkan madharat. Tapi anehnya kita ini lebih takut kepada selain Allah dibandingkan dengan Allah. Enggak Ustaz, saya enggak. Dicoba jamaah sekalian, ada rumah yang lama tidak ada penghuninya, kemudian masyarakat sekitar situ mengatakan rumah itu ada yang menunggu. Kira-kira kalau kita disuruh masuk ke rumah itu, masuk apa enggak jemaah sekalian? Oh, ini nantang Ustaz gitu. Tapi faktanya gitu. Padahal kita yakin, hatta kalau di situ ada hamba Allah yang lain dari kalangan jin, itu kan makhluknya Allah. Tapi betapa diri kita ini kadang-kadang takutnya kita kepada jin tadi melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting jemaah sekalian, ukuran dari sebuah akidah kita, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syariat ini sudah memberikan pengajaran. Ya, kalau kita memang mendatangi satu tempat, ya, yang tempat itu tidak kita kenal, asing bagi kita diajarkan Rasul, ya berdoa dulu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau masuk yang baik, kalau keluar nanti keluarnya juga keluar yang baik. Minta kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Kita hafalnya doa itu kalau doa mau makan, doa mau tidur, ya gitu. Doa naik kendaraan. Tapi kalau nanti masuk pasar kita tidak pernah berdoa. Padahal orang yang berdoa ketika masuk ke pasar, ya. Nanti silakan dilihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, siapa saja yang masuk ke pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya,
lahul mulku walal hamdu biyadikal khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kata Rasul SAW, ya, 1.000.000 dosa yang kita perbuat diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti coba dilihat dalam riwayatnya Imam Ahmad, ya, ada tambahan di situ biyadikal khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata keutamaannya luar biasa. Ya, ketika kita mau memasuki pasar. Ya, ini penting jemaah sekalian. Fa in fa'alta, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian mengerjakan hal itu, artinya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idzam minadh-dhalimun, fa innaka idzam minadh-dhalimin, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini kedzaliman yang kategorinya akbar, terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalil yang lain yang dinukil oleh Imam Al-Hakami berkaitan dengan zalim akbar ini. Ya. Ayat yang tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu ucapan Luqman kepada, atau wasiat Luqman kepada putranya di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Surat 31 ayat yang ke-13. Pada potongan ayat itu, di akhir ayat itu, ya, Luqman menyebutkan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian dalil yang lain jemaah sekalian yang dinukil oleh Imam Al-Hakami termasuk zalim akbar, itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayatnya 72. Surat Al-Maidah ayat 72 itu berbicara tentang ahlul kitab, ya, dari kalangan Nasrani, ya, yang mereka menjadikan Tuhan itu berapa jemaah sekalian? Karena orang Nasrani Tuhannya itu ada berapa? Ada 3, nah, ada 3. Jadi nanti silakan dilihat di dalam surat apa kejelasannya, surat Al-Maidah ayat 72. Itu telah kafir kata Allah, laqad kafaro, telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, nah, itu adalah Isa ibnu Maryam. Nanti ayat 73-nya menyebutkan 3. Nah, di potongan akhir dari ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, zalim terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang diibadahi, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh kata Allah, Allah Subhanahu wa taala haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Nah, ini terkait dengan haknya Allah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ya, yang kedua zalim asghar, nah, kezaliman yang kategorinya itu kecil dan tidak menyebabkan, ya, pelakunya itu keluar dari Islam, tetapi dia ini telah melakukan dosa besar. Ya, kalau penjelasan para ulama tadi, yang terkait dengan haknya Allah masuk dalam kategori zalim akbar, tapi yang 2 berikutnya, ya, itu rata-rata masuk pada kezaliman yang asghar, yaitu kezaliman, ya, yang berkaitan dengan haknya sesama, ya, zalim kepada sesama hamba Allah, ya. Ini tidak sampai orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala,
tetapi dia telah melakukan dosa besar. Ya. Kalau hak itu dikembalikan, misalnya ya, ada seseorang yang dulu pernah memfitnah saudaranya muslim yang lain, ya. Kebetulan memfitnahnya itu dalam satu majelis, maka dikatakan dia itu telah mengembalikan hak saudaranya, ya, kezaliman yang dahulu dia lakukan itu, ya, maka dia harus mengembalikannya dengan cara apa? Dia sampaikan kalau apa yang dahulu dia lakukan itu adalah bentuk fitnah kepada saudaranya. Jika tidak, jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu pernah menanyakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat kemudian menjawab, al muflisu, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, malla dirhama wala mata, mereka orang-orang yang tidak punya dirham. Karena di zaman Rasul itu pakai dirham, jemaah sekalian, pakai apa namanya, uang emas dan uang perak, ya, yang dijadikan sebagai alat tukar menukar barang itu dinar sama dirham. Walaupun sekarang masih ada beberapa negara yang apa namanya pakai alat tukar menukar itu menggunakan menukar dinar atau dirham. Memang mahal kalau dinar, ya. Makanya kemarin ada kasus yang di mana, di Depok nih, jemaah sekalian. Dia tukar menukar menggunakan dinar atau dirham. Kenapa enggak boleh Ustaz? Enggak boleh karena dipakai untuk itu, ya. Memang kita yang dipakai untuk alat tukar menukar itu bukan dinar, bukan dirham, tetapi rupiah. Ya, kalau kita punya emas atau punya perak ya disimpan, nanti dijual supaya jadi rupiah, ya. Uang emas itu mahal, ya, karena emas 24 karat, ya. 1 dinar itu setara dengan 4 gram lebih 1/4. Jadi 4 gram lebih 1/4, 1 gramnya itu, ya, kalau 24 karat loh jemaah sekalian, 1 gram ya kecil berarti, ya. Itu ya kurang lebih sekarang di sini ya 1 juta. Ya, kemarin malah sempat sampai naik lebih dari 1 juta. Lah kalau 4 gram berarti 4 juta. Lah yang 1/4 dari 4 juta. Nah, saprapate 4 juta pinten jemaah sekalian. 1 juta ya 5 jutaan lah. Ya. Jadi emas dinar, 1 dinar itu setara dengan 5 juta kalau uang kita. Nah, kalau antum punya emas antam yang beratnya 100 gram dan itu menjadi investasi, ya, maka ya harus dizakati. Kenapa? Karena nisabnya harta kita itu setara dengan 85 gram emas murni, tidak sampai 100 berarti. Lah kalau sekarang 1 gramnya itu 5 juta, berarti 85 gram emas murni, 85 dikalikan dengan 5 juta, berarti 5 dikalikan 85 berapa itu, coba sekali dihitung sendiri, ya. Ya kurang lebih segitu, 40 lebih lah, ya. 5 kali 8 40-an, ya, 40 lebih atau 50 lebih lah nanti, ya. Padahal itu 100 gram ya harus dizakati, ya. Ya. Jadi terkait dengan hak sesama manusia masuk pada kategori yang kedua nanti, ya. Ya. Ketika para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu ya Rasulullah mereka yang tidak punya dinar, mereka yang tidak punya kekayaan, kata Rasul tidak. Yang bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat nanti mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala haji. Wakai pahala nih.
wa ya'ti qad satama hadza, tapi secara bersamaan dia juga membawa dosa terkait dengan saudaranya. Dia mencaci saudaranya, ya. Dia berbuat zalim kepada saudaranya, dia menumpahkan darah saudaranya, dia mengambil harta milik saudaranya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Maka kata Rasul SAW, diambil kebaikan yang dia miliki, diberikan kepada saudaranya. Ya. Ketika kebaikan yang dia miliki itu tidak mencukupi, maka kata Rasulullah, diambil keburukan saudaranya, diambil dosa-dosa saudaranya, diberikan kepada dirinya, faturiha ilan nar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah jamaah sekalian. Ya. Tapi dia di neraka tidak kekal untuk selama-lamanya jika masih punya kebaikan. Jadi walaupun ini kezaliman yang kecil tapi bahaya jamaah sekalian. Di sini dicontohkan oleh Imam Al-Hakami, ya, terkait dengan kezaliman yang kecil ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tolak. Ya. Ayat yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan talaknya seorang suami kepada istri. Ya. Jadi kisah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, seorang suami ketika mentalak istrinya. Ya. Pada saat istri itu masih berada pada masa iddah, masa penungguan, suami-suami itu boleh untuk rujuk, untuk kembali kepada istrinya. Ya. Ketika istri itu sudah kembali, ya, atau suami tadi kembali kepada istrinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kamu membuat hal-hal yang menyebabkan kamu itu berbuat zalim. Biasanya sering terjadi seperti itu jemaah sekalian. Maka hati-hati, ya, kita sebagai seorang suami ketika mengucapkan perkataan kita kepada istri kita, ya. Ibarat orang tua ucapan kepada anaknya itu sakti jemaah sekalian, mandi, ya. Maka kalau kita sebagai orang tua, hati-hati kita kalau berbicara kepada anak kita, ya. Kadang-kadang tidak sengaja itu justru bisa menjadi malapetaka bagi anak kita, ya. Sering kita dengar kisahnya Syekh Abdurrahman Sudes, ya. Bagaimana Syekh Sudes ini di waktu kecil, ini sering biasanya dinukil oleh ahlul ilmi, ya. Jadi dikisahkan Syekh Sudes ini dulu waktu kecilnya, ya yang namanya anak kecil itu ya kita tahu lah jemaah sekalian, apa meneh arek lanang, ya wis mbulet ae gitu. Pas ada kejadian keluarga orang tua beliau itu mau ada tamu, ya, tamunya ini termasuk tamu yang terhormat. Ibunya ini sudah membuat banyak makanan. Biasanya orang Arab itu makanannya macam-macam. Nah, pada saat makanan itu sudah siap jamaah sekalian, Sudes kecil ini, ya, itu ngambil pasir, ya, seperti melihat ibunya kalau naburi bawang gitu ya, di atas makanannya, ya. Di atas biasanya kalau kita buat orang tua kita buat kari gitu ya. Sehabis selesai masakan itu kan biasanya ditaburi bawang. Ya seperti itu, tapi pasir itu ditaburkan di atas makanan tadi. Sang ibu marah, ya. Tapi marahnya ibu ini faham, ya, ucapan orang tua itu luar biasa, sakti ucapan orang tua. Apa yang dia ucapkan? Kalau kamu nuwakal seperti ini, sudah kamu pergi ke Masjidil Haram. Jadi imamnya Masjidil Haram sama Masjid Madinah. Sekarang jadi jamaah sekalian.
Artinya marah luar biasa, tapi keluar dari lisan orang tuanya betul-betul mendatangkan kebaikan karena ucapannya baik. Sudah kamu datang ke sana, jadi imamnya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Sekarang beliau jadi imam di dua masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula suami jemaah sekalian kepada istri. Ya. Kelihatannya hanya mengucapkan gini, sampean kok tak sawang-sawang. Wes saya sampean tak talak, jatuh talak jamaah sekalian. Apakah itu serius atau main-main, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan marah, sama jamaah sekalian. Makanya anak sering ditanya oleh jamaah, kapan hari juga ada suami istri yang datang ke rumah, ya. Jadi suaminya itu keceplosan ngomong, wis nek wis ngene wis pisahan ae ya gitu. Akhirnya datang ke rumah nangis. Gimana Ustaz ucapan saya ini Ustaz? Apakah sudah jatuh talak ini Ustaz? Istrinya juga menangis. Ya. Saya bilang ucapan wes saya pisah-pisah itu tujuannya untuk mentalak apa enggak? Karena itu masih isyarat. Ya. Jadi isyarat itu belum real pada satu apa namanya perbuatan. Ya. Maka yang tahu adalah suami. Kalau ucapan itu tujuannya untuk mentalak, jatuh talak. Nah kalau ngumpul lagi berarti rujuk. Ya. Dihitung satu, tapi jemaah sekalian hati-hati nanti kalau ucapan itu muncul lagi dihitung dua. Ya. Ada yang bolak-balik ngucapkan gitu, rujuk terus ya. Iya, kapan hari gitu jemaah sekalian. Jadi bolak-balik istrinya itu sudah ditalak, ya. Rujuk terus. Yang ketiga ya haram jemaah sekalian. Berarti dia kalau kumpul dengan istrinya itu termasuk perbuatan zina. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Nah, jadi itu kezaliman yang terkait dengan haknya saudara. Sama dengan contoh yang dikemukakan oleh Imam Al-Hakami tadi. Ya. Kemudian kezaliman yang ketiga, ya, kezaliman yang terkait dengan haknya diri kita, hak diri sendiri. Ya. Loh, apa kita punya hak terhadap diri kita sendiri? Ada. Ya. Kita punya hak, setiap kita punya hak untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan ilmu. Ya. Lah, agar kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, kita hadir ke majelis ilmu. Ternyata kita ini tidak melaksanakan hak kita, berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri. Ya. Maka orang yang melaksanakan haknya, masya Allah. Ya. Misalnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayatnya 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti dia melaksanakan hak dirinya sendiri. Kita bisa berbakti kepada Allah, dia laksanakan, dia berbakti. Ya. Untuk berbakti dibutuhkan ilmu, dia hadir ke majelis ilmu. Akibat dari dia melaksanakan hak diri itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya mampu membedakan. Yaj'al lakum furqana. Al-Furqan itu mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Makanya wajar orang yang sering hadir ke majelis ilmu itu lebih berhati-hati daripada mereka yang tidak pernah hadir. Hatta dalam mengerjakan ibadah. Ya. Orang yang hadir ke majelis ilmu sangat khawatir kalau ibadah yang dia lakukan jangan-jangan sia-sia. Ya. Jangan-jangan disusupi oleh riya. Tapi mereka yang tidak pernah hadir, tidak pernah mengasah dirinya untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak dirinya tidak dia penuhi, maka dia tidak punya kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Akibatnya nanti di usia tua dia merasa berada dalam kesendirian, ya, bingung. Ya. Umur dikasih oleh Allah begitu panjang, tapi ternyata tidak dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh-contoh jamaah sekalian berkaitan dengan kezaliman. Nah, ini bagian pertama. Kemudian yang berikutnya, Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala kemudian memberikan satu pertanyaan berkaitan dengan contoh kefasikan.
Ya. Ya, contoh fasik akbar dan fasik asghar. Kefasikan yang kategorinya besar dan kefasikan yang kategorinya kecil. Fasik itu menolak kebenaran, jemaah sekalian. Jadi setiap sesuatu yang benar itu datang kepada kita kok kita tolak, itu kategorinya orang yang fasik. Ya. Maka beliau rahimahullah ta'ala kemudian menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'din. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Sama maksudnya. Ya'muruna bil munkar. Ya. Orang yang fasik ini, ya, yang menolak kebenaran ini, mereka itu memerintah kepada yang mungkar. Sudah tahu itu perkara mungkar, tapi dia jadi koordinatornya. Ada enggak jemaah sekalian? Koordinator sabung ayam. Banyak pengikutnya. Koordinator togel. Oh, Masya Allah yang hadir. Koordinator dulu ada namanya SDSB. Sumbangan apa dulu? Bradia gitu loh jemaah sekalian. Tapi yang masih muda-muda ini nggak menangi. Kalau Abatoyo menangi SVSD itu ya. SVSD itu dulu zaman 90-an ya. Itu rame yang namanya orang cari nomor ya. Bahkan sampai nomor itu ditanyakan kepada orang gila. Iya jemaah sekalian. Jadi ada orang gila jalan gitu dijabil, metune nomor piro gitu. Kalau orang gila itu ngomong 80, dia langsung masang angka 80. Ya, saking luar biasanya, saking kita tidak pahamnya tentang masalah itu. Dia koordinator, tapi koordinator untuk perkara yang mungkar, itu fasik ya. Dan ini sangat banyak, luar biasa ya. Lah kalau kita bandingkan misalnya di satu kota ya, kalau Mojokerto mungkin masih kecil kotanya. Kalau sudah ke Surabaya ya, kita cari yang datang ke masjid ya. Wis salah dihitung mulai subuh ya, Duhur, asar, maghrib, isya dijumlah, dibandingkan dengan satu kali orang yang datang ke diskotik. Oh, kalah jauh jemaah sekalian. Ana waktu di Lampung itu kebetulan dapat fasilitas untuk nginap di hotel. Nah, hotelnya lumayan bagus di Lampung. Ana nginep di situ, sholat subuh, ana ngajak teman yang satu kamar tadi, ayo cari masjid. Biasanya kalau hotel besar itu kan cari masjid kan susah, jauh. Betul, anak jalan itu jauh, tapi keluar dari hotel itu ternyata banyak mobil itu macet. Ya di area hotel itu. Rupanya hotel itu terbagi menjadi dua. Yang satu itu tempat penginapannya, yang satu mojok sendiri itu tempat untuk ya kalau bahasa kita diskotik. Masya Allah yang namanya anak muda itu. Mobil itu luar biasa macet. Saya tanya kepada Pak Satpamnya, Pak Satpam ini ada acara apa? Saking bodohnya saya jawabnya, nggak ngertinya saya. Kalau hotel itu ya sebagian ada yang seperti itu. Ini acara apa? Oh niki sampun biasa Bapak ngeten niki. Anak-anak seperti ini nih biasanya menjelang jam ba'dal subuh begini baru selesai dari kalau orang kota itu namanya dugem tak apa gitu loh coba sekalian. Oh seperti itu ya gitu. Kita enggak ngerti apa-apa, kita ngertinya itu ya istirahat ya, kalau nanti waktu subuh ya kita berangkat ke masjid gitu. Betul masjidnya itu jauh sekali, mungkin ada 2 kilo kita jalan cari masjid mana yang ada adzan ini ya, alhamdulillah ketemu tapi jauh ya. Jadi sampai tempat itu sholatnya sudah selesai. Tapi kebetulan karena kita bertiga, ya sudah sholat bertiga akhirnya. Ya.
Nah, ini jemaah sekalian. Jadi ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya. Nah, yang baik justru malah dilawan. Nah, maka yang seperti ini adalah masuk dalam kategori fasik tapi besar. Wa yakbiduna aidihim aidiyahum. Dan mereka menggenggam tangan mereka, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, nasullaha fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini kategori fasik tetapi akbar. Contoh yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala adalah di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-50, ya, tentang kisahnya iblis laknatullah saat diperintah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam, ya. Bukan masalah sujudnya, tetapi penolakan atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Iblis itu termasuk dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbi, ya. Dia telah berbuat fasik, ya, menolak kebenaran an amri rabbi, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan keturunannya itu aulia, sebagai penolong, mintuni, dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, wahum lakum aduun, padahal mereka iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bi'salid dzalimina badala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, amat buruklah pengganti Allah tadi untuk orang-orang yang zalim, menjadikan iblis untuk menjadi teman akrab, menjadi sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadol, kalau sudah masuk isya diadzani dulu. Baik, kita lanjutkan. Ikhwani fillah azakumullah. Kemudian yang kedua, fasik yang kategorinya asghar. Maka nanti kefasikan ini tidak sampai menjatuhkan pelakunya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Atau contoh dari fasik ini? Imam Al-Hakami menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat yang keempat, ya, tentang kisahnya fitnah yang terjadi pada Aisyah. Ayat ini turun berkaitan dengan apa yang pernah terjadi pada Aisyah. Nanti rentetannya ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, wanita mukminah, ya, itu telah melakukan perbuatan zina. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Jadi hanya menuduh, jamaah sekalian, ndak ono bukti nih. Ya. Nah, di sini sudah disebutkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, saksi yang harus kita datangkan itu berarti ada 4 alat bukti, 4 saksi. Fajlidu samanina jaldah. Maka orang yang menuduh tadi, yang tidak bisa mendatangkan saksi, 4 orang saksi, cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Wala takbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan kamu terima, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum, bagi mereka orang yang menuduh itu, syahadatan abada, persaksiannya untuk selama-lamanya.
dia telah melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya itu? Menuduh wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Tidak ada bukti atas tuduhan tersebut, maka di sini hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali dan persaksiannya tidak boleh diterima. Apa kata Allah? Wa ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi tidak sampai jamaah sekalian menjatuhkan pelakunya itu keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Al-Hakami, beliau nukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin. Apabila datang orang fasik, kan kelihatan jemaah sekalian, orang itu sering berbuat yang tidak diperintahkan oleh Allah atau tidak. Datang orang fasik, ya, membawa satu berita, membawa satu kabar, ya. Kata Al-Quran, fatabayyanu, tabayun dulu. Nah, apalagi kabarnya itu berkaitan dengan orang alim yang difitnah misalnya, ya, ngetren di kalangan kita ini, ya, di berbagai grup-grup WA kita. Kadang-kadang mohon maaf, kita sering membicarakan para asatid, ya. Ustadz-ustadz kita bicarakan, ustadz itu loh kok begini ya. Tidak boleh jamaah sekalian. Kalau memang maka dalam satu riwayat sampai disebutkan, jika orang itu mendengar sesuatu terus dia kabarkan, berarti podo karo dapat SMS langsung disebarkan. Cukup orang itu disebut sebagai seorang pendusta. Maka setiap kali kita dapat kabar itu kita cek. Apalagi yang menyampaikan itu orang fasik, ya. Dia bukan orang yang taat, kesehariannya ya seperti itu, ya. Jangan kemudian kabar itu diterima dengan mentah-mentah, ya. Dicek dulu kebenarannya. Kalau bahasa Al-Quran, fatabayyanu. Sebab kalau tidak dicek, khawatir antusibu qauman bijahalatin, ya. Setelah kabar itu kita terima, kemudian kita melakukan aksi terhadap kabar itu, justru akan menjadi satu musibah bagi suatu kaum, ya. Tanpa kita tahu kebenaran dari apa yang dilakukan oleh kaum tersebut. Nah, ini penting jamaah sekalian, ya. Sehingga Islam itu begitu ketat untuk menjaga sesuatu agar haknya manusia ini tidak terkurangi. Nah, ini masuk dalam kategori fasik tetapi asghar, ya, fasik yang menyebabkan orangnya itu atau pelakunya tidak keluar dari Islam. Nah, ini contoh-contoh yang beliau sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir jamaah sekalian, berkaitan dengan nifak, kemunafikan, ya. Kemunafikan ini juga terbagi menjadi dua, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Contoh daripada nifak akbar, kemunafikan yang menjatuhkan pelakunya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu dinukil oleh Imam Al-Hakami di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 142 sampai 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tidaklah mereka itu menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu ketika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, qamu kusala, berdirinya itu males, jadi tidak serius sholatnya. Yuraunan nasa,
Ya, mereka melakukan itu karena riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak ingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini penegasan Al-Qur'an. Berarti elingin nanggone Allah iku tuwiti akeh riya nanggone manusia. Banyak riyaknya kepada manusia. Hati-hati jamaah sekalian. Karena bisa jadi sifat tersebut juga bisa menyusupi kita. Ya. Maka itu perlu kita itu untuk selalu introspeksi diri. Saya kira-kira ini masuk kategori yang mana ya? Ingatnya kepada Allah iku titik apa sedengan apa akeh ya gitu. Lah kalau ingat kita kepada Allah itu hanya sedikit ya kita cuci lagi ya, kita pupuk lagi keimanan kita ini kepada Allah. Ya, jangan mudah kita menyalahkan orang lain, jangan mudah kita menjustis orang lain. Ya. Lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya. Orang munafik itu bimbang, ya. Gak jelas keimanannya itu. Antara iman dan antara kufur. Ini berada di mana ini posisinya? Ya. Paling akhir dari ayat itu pada ayat yang ke-45 itu sampai Allah sebutkan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ini ayat yang ke-45. Sungguhnya orang-orang munafik itu fit darkil asfal minan nar, berada pada neraka yang paling bawah. Ya. Jadi hukumannya itu ya lebih parah, lebih besar azabnya itu dibandingkan orang kafir, ya, orang munafik itu. Ya. Jadi Allah sebutkan orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang bawah dari neraka. Ya. Walan tajidalahum nasiro, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Nah, ini munafik atau kemunafikan yang kategorinya akbar. Dalil yang lain, ikhwan fiddin, bisa lihat ketika Allah bercerita di awal permulaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu ayat pertama sampai ayat yang kelima bercerita tentang orang mukmin. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, dan seterusnya, ya. Jadi di situ disebutkan bahwasannya orang yang beriman itu iman kepada yang gaib. Mereka mendirikan sholat, mereka menafkahkan zakat, infak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, dan kitab-kitab sebelumnya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, sampai pada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu berbicara tentang orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, diilingno atau tidak, dia tetap tidak beriman. Itu hanya 2 ayat. Tetapi pada ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, dan seterusnya. Dan di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Kata Allah padahal mereka tidak beriman. Itu berbicara tentang orang munafik sampai pada ayat yang ke-20. Coba lihat jemaah sekalian. 5 ayat berbicara tentang orang yang beriman. 2 ayat berbicara tentang orang kafir. Ya. Mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Berarti berapa ayat itu ya mas kalian? 18 ya. 12. Ya itu berbicara tentang orang munafik. Macam-macam bagaimana Allah menyebutkan. Ya.
Sampai disebutkan kami ini orang yang membuat perbaikan, padahal dia itu orang yang membuat kerusakan. Nah, maka sampai ditamsilkan oleh Allah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, ditutup semuanya indranya oleh Allah. Ya, telinganya ditutup, matanya ditutup, hatinya ditutup, sehingga dia tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berbicara sampai pada ayat yang ke-20. Itu juga termasuk kemunafikan, tapi munafik yang besar. Hati-hati dengan sifat-sifat tersebut. Silakan antum baca terkait dengan sifat-sifat orang munafik. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, adapun yang masuk dalam kategori atau sebagai contoh munafik yang asghar, kemunafikan yang tidak sampai menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran, itu seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 2544. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayatul munafik salasun. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama kata Rasul, idza haddasa kadzdzaba. Kalau berbicara itu bohong. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Imam Al-Hakami membawakan terkait dengan munafik yang kecil itu perilaku kita, akhlak kita yang seperti ini tadi. Sudah janji kepada temannya, akhi ana insya Allah akan bantu antum misalnya. Sudah berjanji, kapan? Hari ini. Sering kita lakukan seperti itu. Ternyata pada hari yang sudah ditentukan dia tidak hadir. Maka ketika kita punya janji jamaah sekalian, agar kita tidak termasuk bagian dari sifat yang Rasul sebutkan berkaitan dengan sifat orang munafik, kalau memang kita ada udzur sampaikan. Insya Allah itu lebih baik. Dan itu sangat mungkin terjadi pada diri kita. Makanya anak kalau misalnya ada satu keperluan, kemudian pas keperluan itu terjadi, ada jadwal untuk ngisi taklim jauh-jauh hari, anak sudah sampaikan. Kalau yang bersangkutan, kalau koordinatornya itu bersedia untuk kita carikan ganti, biasanya kita carikan ganti. Kalau enggak, anak pasrah. Biasanya kalau khutbah Jum'ah gitu sama jamaah sekalian. Jadi kalau kita memang ada udzur, kita sampaikan ada udzur. Kalau kita memang yang namanya orang kadang-kadang wah gak enak awak sotok greges, mau dipaksakan daripada nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, disampaikan saja. Sebab itu bagian daripada janji yang sudah pernah kita sampaikan. Itu 3 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam riwayatnya Imam Bukhari. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 2942, Rasul menyebutkan arba'u khilalin mangkunna fihi kana munafiqon khalison. Kata Rasul SAW, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Sifat munafik. Apa itu? Man idza haddasa kadzdzaba. 1, kalau berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berseteru atau dia berjanji, dia diberikan amanah, dia khianat. Kemudian kalau yang keempat, wa idza khosoma fajaro, kalau dia itu berselisih dengan berseteru dengan temannya, dia selalu berbuat fajir, curang. Jadi pengen menangi dewe, lah itu termasuk bagian dari sifat kemunafikan. Mudah-mudahan beberapa hal tadi yang masih ada kaitannya dengan
amalan-amalan yang menyebabkan iman seorang hamba itu terkurangi, bahkan iman seorang hamba itu bisa lepas dari dirinya, kita oleh Allah diberikan kemudahan agar mampu selamat dari sifat ini. Demikian ikhwan fillah azakumullah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan yang lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.